Ini ada pertanyaan Ya. dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bila bekerja di sebuah lab yang mayoritas pasiennya non-muslim, apakah tidak apa-apa? Dan mungkin juga sekalian Ustadz, bagaimana hukumnya kita menangani pasien-pasien yang non-muslim Ustadz? Sebagai dokter muslim, tapi menangani pasien non-muslim Ustadz. Apakah ada Ya. perbedaan antara pasien yang muslim dan non-muslim? Apakah kita beda-bedakan atau sama Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fiik. Tidak. Dalam kemanusiaan, membantu orang, itu tidak dibeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Ya. Kita membantu orang, menyelamatkan orang, itu jangankan manusia. Hewan saja kita dianjurkan untuk menolong mereka. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ya menyebutkan bahwa ada seorang wanita ya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia adalah wanita nakal, wanita pelacur. Ya, kenapa? Karena dia menolong, membantu anjing yang kehausan. Ya, anjing kehausan. Ya, udah mau mati dia, tapi dia selamatkan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan mendapatkan pahala ketika membantu hewan? Kata Nabi, ya, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya, ketika kita membantu setiap yang bernyawa, itu ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Jadi, jangankan bantu manusia yang non-muslim, yang hewan saja kita dianjurkan. Ya, dan itu ada pahalanya. Maka dalam masalah kemanusiaan membantu orang, ya, itu tidak pandang bulu antara muslim dengan non-muslim. Bahkan bisa jadi ketika kita sebagai dokter muslim kemudian membantu saudara-saudara kita yang non-muslim, ya, kita tunjukkan keseriusan kita, profesionalisme kita, ya, kemudian kita tunjukkan akhlak yang baik kepada saudara kita yang non-muslim tersebut, ya, dengan kita berakhlak mulia, lembut kepadanya, ya, senyum kepadanya, kemudian kita dakwai, ya, kita dakwai, bisa jadi itu akan membuka pintu hatinya untuk menerima Islam. Mari kita ingat ya sebuah hadis dari Nabi SAW. Pernah beliau SAW ya menjenguk anak kecil yang non muslim sakit. Ada seorang anak kecil ya yang biasa bantu gitu pada Nabi SAW terus sakit, Yahudi. Nabi SAW menjenguknya. Nabi SAW menjenguknya. Kemudian ya Nabi SAW menawarkan Islam kepadanya. Lalu sang anak tersebut menoleh kepada bapaknya. Ya, maksudnya minta izin ya untuk masuk Islam. Dan ternyata ayahnya membolehkan. Maka ya akhirnya dia masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah SWT yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Artinya di situ Nabi SAW nggak mengatakan, ini non-muslim Yahudi, udah biarin aja mati aja, ya syukurin, misalkan. Enggak. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah nggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang muslim. Ya. Selama itu tidak untuk merusak akidah kita, ya itu malah dianjurkan. Yang nggak boleh itu kalau misalkan ya kita ikut Natal bersama dengan mereka, ya yang nggak boleh itu kalau kemudian kita menyetujui keyakinan mereka, ya itu nggak boleh. Ya kalau itu udah nggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi untuk berbuat baik kepada non Muslim tidak masalah. Ya tidak masalah. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, bisa jadi dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita, dengan profesionalisme kita, ya mudah-mudahan itu akan membuka pintu hati mereka untuk menerima dakwah Islam, dakwah sunnah. Wallahu a'lam.